Menjadi guru yang handal dan profesional adalah suatu tuntutan yang melekat. Setelah berangkat dari tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi guru, mari ayunkan langkah menuju perguruan tinggi penghasil tenaga pendidik dan kependidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret. Menurut Salim, tahun 1987, silabus dapat diartikan sebagai garis besar ringkasan ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil pengelompokan kurikulum sesuai daerah setempat. Adapun prinsip-prinsip silabus, ada yang pertama, ilmiah. Silabus harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Silabus harus relevan dengan kemampuan dari peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen dalam silabus harus saling berhubungan. Yang keempat yaitu konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman dan sumber belajar dan sistem penilaian. Yang kelima, silabus harus memadai. Cakupan dalam silabus harus cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat yaitu aktual dan konstekstual. Silabus harus bisa memperhatikan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Silabus harus bisa mengakomodasikan keragaman peserta didik. Yang kedelapan, silabus harus menyeluruh, yaitu harus bisa mencakup seluruh ranah kompetensi. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus harus berisikan identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi isi, yaitu kompetensi tentang sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik. Lalu di dalam silabus harus ada kompetensi dasar, tema, materi pokok, kegiatan pembelajaran, yaitu bisa dengan kegiatan tatap muka ataupun bisa didapat dari pengalaman belajar. Di dalam silabus harus ada penilaian, yaitu untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penentuan alokasi waktu untuk memperkirakan berapa lama siswa harus menyelesaikan pembelajaran. Di dalam silabus juga harus ada sumber atau bahan ajar sebagai referensi atau literatur yang digunakan guru untuk mendukung pembelajaran. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan penjabaran yang lebih rinci daripada silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun untuk setiap KD atau subtema yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Adapun prinsip-prinsip yang harus ada di dalam RPP yaitu yang pertama, memperhatikan perbedaan individu dari setiap peserta didik. Yang kedua, harus ada partisipasi aktif dari peserta didik. Yang
ketiga harus berpusat pada peserta didik, lalu harus ada pengembangan budaya membaca dan menulis, lalu harus memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Lalu dalam RPP harus ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Selanjutnya harus ada mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Di dalam RPP juga harus ada menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dengan situasi dan kondisi. Pendidikan yang bagus dan berkualitas adalah pendidikan yang dijalankan dengan perencanaan yang matang, efektif, dan efisien. Perencanaan matang tersebut dibutuhkan untuk memperlancar proses pembelajaran serta dapat mencapai tujuan pendidikan dengan mudah. Adapun yang termasuk ke dalam perencanaan pendidikan, yakni yang pertama ada kalender pendidikan, kemudian program tahunan atau yang biasa dikenal dengan prota, dan prosem atau program semesteran. Nah, dalam penyusunannya, prota dan prosem ini merupakan bagian dari pengembangan kurikulum. Maka dari itu, sebelum membuat silabus, hendaklah terlebih dahulu kita menyusun prota dan prosem. Prota dan prosem ini merupakan bagian dari administrasi pembelajaran yang menjadi dasar untuk susunan administrasi pembelajaran lainnya. Nah, tujuan pembuatan prosem sendiri yakni sebagai gambaran bagaimanakah kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Program tahunan atau yang biasa dikenal dengan prota merupakan sebuah susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan. Nah, di sini guru itu harus bisa mengalokasikan waktu pembelajaran dengan baik supaya bisa diterima dengan mudah oleh peserta didiknya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prota. Yang pertama yakni membuat alokasi waktu mengenai topik bahasan dalam 1 tahun pembelajaran ke depan. Yang kedua, itu mengenai lingkup bahasan mencakup SK atau standar kompetensi dan KD, yakni kompetensi dasar. Dan yang ketiga yakni menyesuaikan kalender pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan istilah kaladik. Yang keempat yakni menyusun dan menyesuaikan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran ke depan. Nah, dalam menelaah kalender pendidikan untuk alokasi waktu itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, permulaan tahun pembelajaran, yakni waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pembelajaran pada setiap 1 tahun pendidikan. Yang kedua ialah minggu efektif belajar, yakni jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif, yakni jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Dan yang keempat yakni waktu libur. Waktu libur ini adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur ini dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, kemudian hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Adapun komponen utama penyusunan prota, yang pertama itu ada KD atau kompetensi dasar, yang kedua ialah topik bahasan, dan yang ketiga ialah alokasi waktu tiap KD.
program semester atau yang dikenal dengan istilah prosem termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama satu semester ke depan. Artinya, semester sendiri yakni satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan selama 6 bulan. Nah, adapun beberapa kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama satu semester, yakni berupa kegiatan tatap muka, kerja lapangan, praktikum, jumlah tengah semester, dan kegiatan lainnya guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, isi dari program semester atau prosem ini yakni biasanya berupa hal-hal yang akan dilakukan atau hal-hal yang ingin dicapai selama pembelajaran satu semester. Yang membedakan antara prota dan prosem sendiri yaitu jika prota atau program tahunan itu dibuat untuk mengetahui banyaknya jam dalam mencapai kompetensi dasar, sedangkan untuk prosem atau program semester ini itu untuk menjawab minggu keberapakah kompetensi dasar tersebut dapat dilaksanakan atau dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prosem atau program semester. Yang pertama, menentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Nah, di sini kita tidak perlu lagi merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar karena kedua hal ini itu sudah tercantum dalam standar isi atau SI pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau katakanlah KTSP. Namun saat kita bertugas merumuskan kurikulum muatan lokal atau istilahnya MULOK, kita perlu merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sendiri. Yang kedua, itu menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pembelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui program tahunan yang telah disusun. Yang ketiga, itu menentukan pada minggu atau bulan gambar apa proses pembelajaran kompetensi dasar yang akan dilaksanakan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu membuat catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Adapun komponen utama dalam penyusunan prosem atau program semester, yang pertama itu ada KD atau kompetensi dasar, yang kedua itu topik dan subbab topik bahasan, dan yang ketiga itu ada alokasi waktu pembahasan yang sesuai dengan KD.